Ya baik, nama saya Andrusian Aurelian. Halo, nama saya Hadi Budiman. Ya, perkenalkan nama saya Alexius Kurniawan. Halo, nama saya Luciana Nolita Setiawan. Perkenalkan, nama saya Regina Brigita Simanjuntak. Baron Giddens atau yang lebih dikenal dengan nama Anthony Giddens lahir pada tanggal 18 Januari 1938 di Inggris. Beliau merupakan sosiologi Inggris yang dikenal karena teori yang diungkapkannya, yaitu teori strukturasi dan teori pandangan menyeluruh tentang masyarakat modern. Beliau adalah lulusan Universitas Cambridge, dilanjutkan LSE, dan dilanjutkan dengan menempuh pendidikan di Universitas Hull. 3 tahap terpenting yang diidentifikasikan dari kehidupan akademisnya adalah penjabaran visi baru tentang apa itu sosiologi, mengembangkan teori strukturasi, analisis agen. Teori strukturasi. Teori strukturasi merupakan teori yang menepis dualisme atau pertentangan dan mencoba mencari likage atau pertautan setelah terjadi pertentangan tajam antara struktur fungsional dengan konstruksionisme fenomenologis. Giddens tidak puas dengan teori pandangan yang dikemukakan oleh struktural fungsional, yang menurutnya terjebak pada pandangan naturalistik. Pandangan naturalistik mereduksi aktor dalam struktur, kemudian sejarah dipandang secara mekanis, dan bukan suatu produk kontingensi dari aktivitas agen. Tetapi, Giddens juga tidak sependapat dengan konstruksionisme fenomenologis yang baginya disebut sebagai berakhir pada imperialisme subjek. Oleh karenanya, ia mengakhiri klaim keduanya dengan cara mempertemukan kedua aliran tersebut. Menurut Anthony Giddens, yang dimaksud dengan struktur adalah rules dan resource yang dipakai pada produksi dan reproduksi sistem, sedangkan agensi adalah individu. Segala sesuatu tidak mungkin terjadi lewat intervensi individu. Giddens dipandang sebagai orang pertama yang berhasil menghasilkan teori yang menghubungkan antara struktur dan agensi. Teori disebut sebagai teori strukturasi. Dalam teori ini, struktur dan agensi tidak dapat dipandang sebagai dua hal yang terpisah. Karena jika demikian, akan muncul dualisme struktur agensi. Struktur dan agensi, menurut Giddens, harus dipandang sebagai dualitas atau duality. Dua sisi mata uang yang sama, hubungan antara keduanya bersifat dialektik. Dalam arti, struktur dan agensi saling mempengaruhi, dan hal ini berlangsung terus-menerus tanpa henti. Salah satu contoh sistem interaksi yang paling baik digunakan adalah pidato. Monolog pembicara dipahami oleh audiens jika mereka memahami bahasa atau struktur. Bahasa menggunakan pedoman ketat atau aturan untuk memastikan bahwa apa yang diungkapkan dipahami oleh penerjemah. Inilah yang Giddens bandingkan dengan elemen struktur. Giddens merekomendasikan bahwa struktur, tradisi, institusi, kode moral, dan perangkat ekspektasi lainnya secara universal stabil. Meskipun demikian, bisa diubah terutama selama konsekuensi tindakan yang tidak disengaja. Untuk misalnya, ketika orang mulai tidak memperhatikan norma sosial, menggantikannya atau memperbanyaknya dengan cara yang berbeda. Jenis struktur. Giddens mengidentifikasi 3 jenis struktur dalam sistem sosial, yaitu pemaknaan, legitimasi, dan dominasi. Dalam model stratifikasi struktur, Giddens mencoba menggambarkan hubungan antara struktur dan sistem interaksi. Jacobs 1993. Jenis struktur pertama adalah pemaknaan, yaitu yang menghasilkan makna melalui jaringan bahasa yang terorganisir. Jenis struktur yang kedua adalah legitimasi, adalah menghasilkan tatanan moral melalui naturalisasi norma, nilai, dan standar masyarakat. Ketika agen individu berinteraksi, mereka secara sadar tidak sadar, atau makna yang tidak disadari, atau Giddens menyebut ini sebagai sanksi dari mereka. Yang ketiga ada dominasi. Giddens mengidentifikasi bahwa kekuatan dominasi dan ketundukan ada di hubungan kekuasaan yang halus yang dikenal baik oleh Karl Marx. Giddens seperti Marx percaya bahwa sumber daya adalah kendaraannya kekuasaannya. Namun Marx lebih tertarik pada hubungan antara alat produksi dalam masyarakat kapitalis, sedangkan tujuan Giddens adalah untuk memahami hubungan kekuasaan sebagai bentuk interaksi antara aktor dan strukturnya. Dalam interaksi ini, sumber daya dapat digunakan sebagai bentuk otoritas yang diilustrasikan oleh atasan dan hubungan karyawan. Sumber daya bisa juga digunakan dalam bentuk properti
seperti alokasi kekayaan atau properti.